Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas kelompok 3 ini dengan judul proyek Infrastruktur Konektivitas Jaringan pada Perangkat IoT atau Internet of Things di sungai dengan menggunakan metode pendekatan arsitektur Delay Tolerant Network atau DTN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok B3 berisikan Fahmi Ardiansyah, Muhammad Aldi Rahimi, dan Muklis Adi Suryanto. Langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu identifikasi masalah pada lokasi pengamatan. Di sini berisikan masalah-masalah yang didapat saat dilakukan pengamatan di lokasi tersebut. Yang pertama adalah letak geografis alat IoT berpengaruh terhadap kinerja alat. Maka alat IoT yang dipasang harus benar-benar pada tempat yang tepat atau pada geografis yang tepat agar kinerja alat dapat bekerja dengan maksimal. Yang kedua, yaitu lokasi pengambilan data perangkat IoT sulit dijangkau. Yang ketiga, ada mahalnya instalasi perangkat jaringan. Dan yang keempat, tidak terhubung dengan area yang memiliki akses kabel dan atau nirkabel internet. Itu merupakan 4 masalah yang kami dapati atau 4 garis besar masalah yang didapat saat melakukan pengamatan di lokasi. Untuk selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi yang ditawarkan. Dari hasil brainstorming kami, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, memanfaatkan kendaraan, misalnya bus, pesawat, drone, atau perahu yang melintas di daerah yang di dekat sungai sebagai perantara pengambilan data. Yang kedua, ada membangun infrastruktur jaringan satelit bagi daerah yang sulit dibangun infrastruktur jaringan lainnya. Yang ketiga, ada akses data dapat diterima atau diakses walaupun tempat terpencil sekalipun. Yang keempat, ada DTN, menyimpan data untuk sementara saat jaringan kurang bagus atau terputus. Yang terakhir, ada perantara store dan forward. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk di bagian CEC, di sini terdiri dari 2 hasil, yaitu hasil dari review dan hasil pengamatan lapangan. Untuk CEC dari hasil pengamatan ini yaitu yang pertama ada perangkat IoT tidak terhubung dengan internet. Kenapa? Karena tidak tersambung dengan kabel ataupun jaringan nirkabel. Nah, karena tidak tersambung dengan kabel, data perangkat IoT ini tidak dapat mengirim ataupun diakses datanya. Kemudian untuk masalah kedua, karena lokasi pemasangan perangkat IoT ini berada di daerah lokasi terpencil. Nah, karena terpencil ini, pemasangan infrastruktur jaringan ini sulit dibangun dan juga kalaupun dibangun itu sangat mahal, dan pengambilan data alatnya ini sulit dijangkau dengan manual jika harus datang ke tempat alat IoT tersebut dipasang ataupun dibangun. Nah, karena infrastruktur jaringan ini tidak dibangun, sehingga perangkat IoT ini tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, dari hasil review dari sumber jurnal ini, yang pertama ada terputusnya jaringan dan hilangnya data. Nah, ini tidak dapat menjamin keamanan. Kemudian memiliki kapasitas yang rendah, baterainya juga lemah. Nah, sehingga perangkat IoT ini menggunakan dengan daya yang terbatas. Kemudian tidak mampu menerima ataupun menyimpan, mengirim, dan mengolah data. Nah, dengan begitu berdasarkan jarak maksimal koneksi, jarak optimal, kemudian koneksi lama, waktu pembentukan koneksi antar perangkat mobile lama, waktu pengiriman dan antar perangkat mobile juga terkendala. Oke, untuk CEC kemudian dilanjutkan dengan Lofi prototype.
Di setiap pinggiran sungai yang memiliki alat atau terpasangnya alat IoT yang harus terkoneksi dengan listrik maupun dengan internet. Jikalau ada terjadinya gangguan jaringan ketika terjadinya bencana alam seperti banjir, angin badai, dan gangguan alam lainnya. Jadi ketika terjadi gangguan tersebut, maka akan menyebabkannya terganggunya kinerja atau terkonektivitasnya alat IoT tersebut. Di mana alat IoT tersebut yang letaknya geografis atau di daerah terpencil sehingga jangkauan konektivitasnya dari daerah tersebut ke pusat jaringan. Di mana ketika diimplementasikannya DTN ini, maka akan mengurangi dan meminimalisir gangguan sinyal dengan kinerja perantaran store dan forward, di mana pengiriman ini dilalui atau menggunakan perantaran DTN. DTN ini adalah Delay Tolerant Network. DTN ini ketika store dengan forward ini mengirim file atau data, dia melalui perantaran node ke node, di mana node ke node ini akan dipasang di setiap tower yang ada di sekitaran daerah tersebut. Di mana bisa juga perantarannya ini melalui seperti kendaraan yang terlintas atau yang lewat di sekitaran daerah tempat IoT tersebut.